Mau tanya cara mengendalikan amarah gimana caranya? Amarah itu api Bapak Ibu. Sering-seringlah berwudu kena air gitu. Karena amarah itu api atau berdiri yang lama. Karena biar apinya itu mengalir ke seluruh tubuh kita, tidak menghambat gitu loh. Karena api kan sifatnya itu berdiri, sifatnya itu naik ke atas. Jadi kita ya kalau sholat itu loh berdirinya agak dilamain, atau kalau lagi nggak sholat ya kita berdiri tegap lurus gitu, posisi sempurna gitu. Posisi sempurna kalau dalam untuk menyelaraskan api, kakinya nggak seperti ini. Jadi bisa Bapak Ibu berdiri sejam atau setengah jam dengan posisi kaki seperti ini lurus. Perbanyak olahraga biar amarahnya itu berkurang apinya. Nah terus kenapa gini dengan wudhu? Karena sifatnya air itu kan dingin, sedangkan api itu panas. Sehingga di saat kita apinya itu bergejolak tinggi terus kena sentuhan dingin, itu akan meredakan. Dan jangan heran juga Bapak Ibu, di saat Bapak Ibu praktek mungkin sering wudhu pertama kali umpama masuk angin atau sering kentut, itu wajar. Bahasanya kan gini, di saat kita wudhu terus rasanya pengen kentut gitu kan, wah gangguan setan. Ya setannya adalah energi negatif dalam diri Bapak Ibu sendiri. Kenapa itu bisa terjadi? Ya karena namanya panas terus tersentuh air dingin atau adem, itu akan mengeluarkan yang namanya uap. Lah uapnya ini jika tidak keluar, Bapak Ibu akan masuk angin. Tapi kalau uapnya keluar bolak-balik tutut gitu. Siapa di sini yang pernah mempraktekkan atau sering wudhu baru aja sampai kaki hampir selesai, tiba-tiba perutnya kerucuk 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 dangdut kerucuk kerucuk dut. Ada apa enggak di sini yang seperti itu? Di saat Bapak Ibu terkena air atau habis wudhu terus rasanya kembung, terus belum ya mungkin baru selesai wudhu 2 langkah udah pengen kentutkan saja wudhu lagi. Itu proses penguapan karena panas ketemu dengan dingin air itu tadi. Oke, itu kalau untuk apa itu namanya, untuk amarah, agar tidak gampang amarah. Dengan nafas juga bisa Bapak Ibu. Dengan nafas, tarik nafas panjang, hembuskan secara perlahan. Ini juga untuk menetralkan, karena di saat orang marah pikirannya pasti energinya kenceng, detak jantungnya pasti kenceng. Nah, untuk mengendalikan detak jantung agar tidak kencang dan pergerakan energi dalam otak kita ini tidak terlalu kencang adalah dengan nafas. Pelankan nafas, hembuskan. Sehingga nanti jantungnya akan, yang tadinya kencang nih, akan mereda. Sehingga energi yang ke otak kita itu pun nggak terlalu kenceng, sininya pun jadi rileks. Dengan nafas bisa, jadi terserah lah mau dengan yang mana. Dengan olahraga yo bisa, dengan nafas yo bisa, dengan wudhu yo bisa, dengan sholat berdiri yang lama, atau biarpun nggak sholat lagi jam-jam segini nih kita berdiri yang lama, itu yo bisa. Makanya leluhur-leluhur kita zaman dulu itu kan ada teknik berdiri lama, mungkin dari maghrib sampai jam 12 atau jam 12 sampai subuh berdiri tok seperti ini. Ini sedang menyelaraskan energi api, agar menyelaraskan energi api sehingga apinya itu gak liar. Jadi banyak teknik, 1000 jalan untuk apa ya itu, untuk meredakan amarah. Tinggal pilih saja yang cocok yang mana. Setiap apa namanya, setiap ini beda-beda caranya. Iya bener, ini saya bisa sholat lama, alhamdulillah pinggul saya sembuh tuh, alhamdulillah. Wong sholat itu ya adalah untuk penyelarasan semua energi
dalam diri kita, amarah, sufia, lawamah, mutmainah, api, angin, air, tanah, itu semua diselaraskan dengan gerakan sholat. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi tergantung mau teknik yang mana. Berarti api dan setan itu teman dekat. Jadi setan itu adalah nama lain dari energi yang negatif dalam diri kita. Zaman dulu disebut dengan setan. Makanya contoh nih, sesuatu yang nggak baik katanya itu disebut dengan setan. Yaitu tadi di saat kita wudhu baru selesai itu kan ada penguapan gitu, itu disebut dengan itu. Terus masuk ke kamar mandi yang katanya orang jatuh terus meninggal, itu katanya ada setannya. Itu sebenarnya bahasa gini loh, kalau bahasa sekarangnya, kamar mandi itu lembab, kamar mandi itu dingin, tubuh kita itu panas karena mungkin habis beraktivitas. Di saat masuk kamar mandi kok kita menggunakan kaki kanan jaringan atau saluran sarafnya itu ke jantung, sedangkan jantung itu kan panas, memompa, sehingga energi dingin ini langsung terkoneksi dengan jantung bisa langsung gagal, langsung kaget gitu loh. Namanya kaget, reaksinya gludak. Makanya kita dianjurkan masuk ke kamar mandi itu dengan kaki kiri, karena kaki kiri sarafnya itu ngalirnya ke yang kanan sini, paru-paru gitu loh, sebelah sini, sehingga aman. Lah karena kita masuk ke dalam kamar mandi, kondisi mungkin habis bekerja, habis panasan, langsung saja masuk ke kamar mandi dengan kaki kanan, akhirnya ada reaksi sarafnya yang hawa dinginnya yang di sini langsung menyerang jantung, jatuh, yang disalahkan setannya. Jadi sebenarnya setan itu adalah sesuatu yang kurang baik gitu aja. Kalau zaman sekarang ya energi negatif. Ya hal yang merusak diri kita kan energi negatif. Jadi udah nggak usah nyalain, wah ada setannya, enggak. Karena orang jatuh di kamar mandi itu sering lah masuk ke kamar mandi itu menggunakan kaki kanan, sehingga energi lembabnya atau dinginnya hawa yang ada di kamar mandi, hawa dingin, hawa sejuk, hawa lembab, itu langsung menghantam jantung kaget, gludak. Tuh, seperti penampakan itu biasanya akan muncul di tempat yang lembab, karena di tempat yang lembab banyak karbodioksida, sehingga di saat kita bernafas atau otak kita kekurangan oksigen, kebanyakan karbodioksida, jadi halu, jadi muncul gambaran. Jadi itu ya ilmiah. Kenapa banyaknya itu munculnya malam? Karena malam kan pohon mengeluarkan karbon dioksida. Terus di tempat-tempat yang rindang, karena pohon-pohon itu mengeluarkan karbon dioksida. Gitu Bapak Ibu, itu kalau logisnya.